Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, Ibu minta dipimpin doanya. Baiklah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ibu maaf absen terlebih dahulu ya. Siska, Farah, Aflah, Falah, Naira, Siti, Dedi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang pembelajaran IPS hari ini, materi potensi bencana alam Indonesia itu bertanya dulu. Kalian pernah nggak sih melihat bencana alam seperti banjir, longsor, atau tsunami? Pernah ya? Di daerah kalian pernah nggak sih alami itu atau terjadi di daerah kalian? Oke, pernah ya. Jadi kalau kayak gitu berarti kalian sudah punya pengalaman kan, pengalaman langsung. Jadi kalian akan lebih mudah memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Materi pada hari ini yaitu potensi bencana alam di Indonesia. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian bencana alam. Kalian kan pasti belum paham kan arti bencana alam itu apa? Bencana alam adalah semua yang terjadi karena faktor alam yang mengganggu kehidupan manusia serta merusak lingkungan. Bencana alam biasanya terjadi di waktu yang tidak tertentu kan, tidak mungkin kita bisa memprediksi suatu bencana alam ya. Bencana alam kan dapat kita cegah dan atau kita mitigasi. Bencana alam memiliki beberapa dampak, bisa berupa kerusakan jalan, kerusakan rumah, dapat menimbulkan korban jiwa juga. Contoh bencana alam di Indonesia itu bisa berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan letusan gunung api. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan Pasifik. Indonesia berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire yang memiliki banyak gunung api. Gunung api yang ada di Indonesia itu bisa ada banyak sekali, yang Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan sebagainya. Indonesia memiliki kondisi geografis berupa kepulauan dengan banyak pegunungan, pantai, dan dataran rendah. Indonesia berikut tropis dan bercurah hujan tinggi. Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap beberapa bencana alam. Bencana alam yang ada di sini ada gambar tentang cincin api yang memperlihatkan bahwa Indonesia terletak pada wilayah yang ada di cincin api Pasifik di sini. Kan Indonesia nih. Penyebabnya terjadi karena pertemuan dan pergeseran lempeng ke dalam bumi. Lempeng tersebut saling berhubungan atau bergeseran sehingga menimbulkan gunung api dan aktivitas vulkanik. Ibu mau tanya, gunung api yang aktif di Indonesia ada apa saja ya? Ada loh di situ di depan. Ya, ada Semeru, Krakatau, Merapi, dan lain-lainnya kan. Jenis-jenis dan penyebab bencana alam. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Gunung api disebabkan oleh tekanan magma dari dalam bumi. Banjir disebabkan oleh hujan deras terus-menerus atau bisa jadi juga karena menyebabkan saluran air ya, atau
atau sungai meluap, kemudian tanah longsor disebabkan oleh hujan yang lebat yang menyebabkan tanah turun dari curam wilayah pepohonan sehingga tidak ada pepohonan yang menahan air sehingga tanahnya turun. Tsunami disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut sehingga air naik, longsornya dasar laut. Keringnya disebabkan tidak turun hujan dalam waktu yang lama, perubahan iklim kurangi sedangkan air. Angin puting beliung disebabkan perbedaan tekanan udara yang sangat tinggi, cuaca panas dan lembab, pertemuan udara panas dan dingin. Contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tsunami Aceh pada 2004 yang disebabkan gempa bumi di bawah laut yang menimbulkan gelombang tsunami yang sangat besar di Aceh dan sekitarnya. Yang kedua yaitu letusan Gunung Merapi yang berulang, salah satunya pada tahun 2010. Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, gunung mengeluarkan awan panas dan material vulkanik. Banyak desa terdampak di sekitar lereng gunung tersebut. Yang ketiga yaitu gempa di Palu dan tsunami 2018. Gempa Sulawesi Tengah 2018, gempa disertai tsunami menyebabkan kerusakan besar di kota Palu dan Donggala. Banjir di Jakarta berulang, salah satunya pada tahun 2020. Banjir Jakarta pada tahun 2020 disebabkan oleh curah hujan tinggi dari luapan sungai. Banyak wilayah tergenang air. Nomor 5 yaitu tanah longsor di Banjarnegara pada tahun 2014. Tanah longsor itu disebabkan oleh hujan deras yang membuat lereng tidak stabil, menimbulkan korban dan kerusakan rumah. Kerusakan lahan dan kebakaran hutan berulang di Sumatera dan Kalimantan disebabkan musim kemarau panjang dan kebakaran lahan. Dampak dan pencegahan bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan pencegahan bencana alam. Upaya pencegahan bencana alam yaitu sebelum bencana menanam pohon untuk mencegah banjir, tidak membuang sampah ke sungai yang dapat menyumbat sungai, tidak membangun rumah di tempat tidak membangun rumah di dekat sungai, itu juga membahayakan karena jika air sungai meluap, rumah-rumah itu yang akan pertama terkena dampaknya. Edukasi atau simulasi bencana di sekolah. Saat bencana mengikuti arahan petugas, segera evakuasi ke tempat aman, bawa barang-barang penting sebelumnya. Kalau ada gempa di sekitar kita, apa ya yang akan kalian lakukan? Oke, bagus jawabannya, yaitu hindari barang-barang berbahaya, jauhi kaca, segera lari ke tempat lapangannya terbuka. Oke, yaitu yang semuanya setelah bencana, membersihkan lingkungan, membantu korban bencana, memperbaiki fasilitas umum. Dampak bencana alam, dampak terhadap manusia yaitu korban jiwa, meninggal luka-luka, kehilangan tempat tinggal, harus mengungsi, trauma ketakutan saat terjadi bencana itu kan ada di tempat jadi menyebabkan trauma. Dampak terhadap lingkungan, rusaknya hutan, tanah, sungai, pencemaran air dan udara. Dampak terhadap ekonomi, kerusakan rumah, sekolah, dan jalan. Dampak sosial, kehidupan masyarakat terganggu, kurangnya kebutuhan pokok, makanan, air, besi, munculnya masalah kesehatan. Baiklah, setelah materi yang disampaikan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, itu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kerjakan sesuai petunjuk ya. Baiklah, pembelajaran hari ini cukupkan.